Status di media sosial. Mulai sekarang upload yang baik-baik. Share yang baik-baik. Setiap hari punya target. Share satu ayat Al-Quran. Share satu hadis Nabi SAW. Subuh sampai zuhur ayat Quran. Apa saja yang kita kerjakan dalam hidup. Ayat tentang jujur. Ayat tentang toleransi. Ayat tentang gemar untuk berbakti pada orang tua. Ayat menghormati orang yang lebih dewasa. Menyayangi yang kecil. Hadis-hadis Nabi pasang. Pahala dapat. Tinggalkan yang nggak benar. Jauhi. Update iman. Kalau Anda menemukan orang seperti ini, maka cepat buru orang ini. Jadikan teman dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan dalam bahasan kita. Al-Quran memberikan pesan yang kuat pada kita, khususnya umat Islam, bahkan umumnya manusia, agar pertama menghargai, menghormati, dan menyayangi nilai-nilai kemanusiaan kita yang telah dicipta dengan sempurna dan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengaji Al-Quran lebih dalam, Allah bahkan merinci kesempurnaan fisik manusia dan bersumpah dengan risalah para nabi dan rasul yang mulia untuk menunjukkan kesempurnaan itu. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tiga hal ini untuk menunjukkan sumpah kesempurnaan penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menunjuk kemuliaan sifatnya. Di Quran surah ke-17 yang kita bacakan tadi ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Karena itu Allah meminta kita untuk menjaga kesempurnaan ini, termasuk membangun nilai-nilai kemanusiaan yang luas sesama manusia. Boleh jadi dia berbeda dengan kita tempat tinggalnya. Beda RT, beda RW, beda kecamatan, bahkan mungkin lebih luas beda negara. Maka bangun hubungan baik sekalipun tidak sama dengan kita. Kalau ini diterapkan dengan baik, tidak akan pernah kita dengar ada tawuran antara kampung, pertikaian antar desa, atau dalam konteks yang lebih luas peperangan antar negara misalnya. Karena semua menerapkan pola dasar dengan penuh tasamuh dan toleransi yang kuat. Tapi yang paling menarik sebelum sampai pada inti bahasan kita, kalau dengan nilai kemanusiaan tanpa batas keyakinan saja kita diminta berbuat baik, maka bagaimana dengan kita yang seakidah, dengan kita yang sekeyakinan, dan dengan kita yang seagama yang terikat dalam dinul Islam. Maka dari itu saya ingin berikan pesan sebelum sampai pada pembahasan inti kita. Jangan sampai hubungan kemanusiaan tertata baik bahkan dengan non-muslim, tapi sesama muslim sendiri kemudian pandai bertikai. Kalau konteks ayat ini diterapkan lebih jauh, bahkan diambil firman Allah, kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap golongan, setiap ormas, setiap kelompok mungkin bisa merasa apa yang ia sedang kerjakan itu benar. Dari keagamaan saja ada ormas, ada kelompok, ada pengajian, ada majelis ilmu. Maka jangan sampai dengan yang luar baik, internalnya pada ribut. Maka dari itu saya sering mendorong, boleh jadi perbedaan pendapat itu niscaya muncul, tapi jangan sampai menghilangkan pertemanan di antara kita. Itu amanah saya. Jadi kalau saya pun misalnya kembali kemudian ke Jakarta,
Ada kajian-kajian selama baik hadiri. Kalau beda pendapat, dihargai. Dan jangan kemudian perbedaan itu menghindari Anda bahkan untuk minum teh bersama. Sampai-sampai salam tidak dijawab. Assalamualaikum, besok aja. Salam sekarang dijawab besok. Ya. Maka dari itu saya sarankan ustadz manapun yang mengajar baik, hadiri majlisnya. Ambil ajarannya. Sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita praktekkan. Kalau beda, tidak harus mencela. Cukup kita diamkan, amalkan apa yang kita yakini dengan baik. Dan selesai persoalan hidup kita, cukup setan yang jadi musuh buat kita, itu pun sudah sulit. Jangan tambah dengan yang lainnya. Nah, sekarang, kalau di antara manusia umum tadi kita ingin mencari teman setia yang terbaik. Kalau dibawa ke rumah jadi pasangan, dalam kehidupan bertetangga jadi tetangga yang baik. Dalam kekerabatan di kerabat yang baik, bahkan pertemanan menjadi sahabat, siapa golongan orang-orang itu dan apa ciri-cirinya. Ini yang coba kita teruskan. Yuk kita teruskan ayatnya dengan sempurna. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Aku ingatkan, tancapkan ini dalam jiwamu, jangan sampai engkau goyah. Yakinkan pada dirimu. Aku ciptakan dengan sempurna, penciptaan dengan begitu istimewa dan dahsyat. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mungkin beda tempat tinggal, beda suku, beda keadaan, tapi jadikan perbedaan itu untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Arafa, tahu. Arafa, saling tahu. Ta'arafa, ta'nya menunjuk pada usaha. Berusaha untuk saling mengenal. Kalau Anda tinggal di satu tempat bertetangga, usahakan kenali siapa tetangga Anda. Kalau Anda masuk di kantor bekerja di pegawai baru, usahakan mengenal siapa teman Anda. Siapa yang ada di kantor itu. Apalagi ketika Anda muncul dalam suasana ibadah seperti di masjid. Makanya disebut dengan jamaah. Dari kata al-jam'u, sifatnya tambah tak disebut dengan jum'ah. Tiap pekan kita hadir. Di Jumat itu punya 3 arti. Jamaah punya 3 arti. Bukan cuma kumpul. Kalau cuma kumpul, jangankan di masjid. Di alun-alun bisa kumpul. Di pasar bisa kumpul. Bahkan ada orang kumpul sampai di tempat maksiat. Kumpul bubar. Tapi jamaah punya artisnya 3. 1, datang, berkumpul banyak. 2, kenali siapa yang datang. 3, lihat sinergi, apa yang mampu disinergikan dengan orang-orang yang datang itu. Anda duduk, kenali siapa samping Anda. Kanan, kiri, depan, belakang. Setelah itu kenalan, sinergi. Mungkin ada yang kurang punya pekerjaan dan datang punya lapangan pekerjaan. Yang sakit tak bisa ke dokter, ternyata yang hadir dokter dalam jamaah. Ada dosen ketemu dengan mahasiswa, ada bisa konsultasi. Kalau ini dipraktekkan, Allahu Akbar, dahsyat. Akan berbeda perasaan kita dalam kehidupan. Dan ini yang terjadi di masa Nabi. Dalam pencarian ini kata Allah, kalau Anda ingin cari siapa yang terbaik yang bisa Anda percaya. Jadi waliyun, auliyaun, teman akrab terbaik, tempat curhat, ngobrol, ngasih solusi. Maka cirinya kata Allah, inna akramakum. Di antara sekian banyak manusia itu ada satu yang akram. Ada karimun, ada akram, beda. Karim mulia, bagus, istimewa. Akram ismu tafdil, lebih mulia. Lebih bagus, lebih baik. Di antara sekian manusia yang aku ciptakan mulia itu, ada golongan yang lebih mulia dibanding mereka itu. Yang kalau berteman dengan Anda akan beruntung. Menatapnya, hati Anda bisa tenang. Mendengar nasihat-nasihatnya, hati Anda bisa lapang. Berjalan dengannya, tidak ada keraguan. Dan yang paling dahsyat, teman ini bahkan mengarahkan Anda untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang ini? Inna akramakum indallahi. Di antara sekian banyak orang ini, maka yang paling mulia itu kata Allah, indallahi, di sisi Allah. Menurut Allah. Teman-teman di bawah kurang mulia, kita hapus dulu. Nih. Yang ini maksudnya bukan ini. Oh, silakan. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan Anda. Allahumma salli ala Muhammad.
Jazakallah khair. Baik. Masya Allah. Luar biasa. Jazakallah khair. Makasih Mas. Ya ayyuhan nas. Ya nggak apa-apa, biar cepat. Yang tadi sudah hafal ya? Bisa begini aja lah. Ya, indallahi. Jadi inna akramakum pakai inna tadi sudah saya jelaskan, jadi tidak perlu saya ulang kembali. Harfu tauqidin wa nasbin tansibul isma tarfal khabara mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah saya jelaskan. Inna akramakum. Kalau ada teman umum, manusia umum, semua mulia. Sepanjang dia tidak keluar dari jalur kemuliaannya. Di antara mereka itu ada yang lebih baik. Ada yang lebih mulia. Perhatikan, siapa yang menyebut mulia itu? Indallah, menurut Allah. Allah yang menetapkan dia mulia. Awas, awas, garis bawah ini. Kalau orang Lampung menyebut Anda orang baik, maka orang Jakarta belum tentu menilai Anda baik. Kalau orang Jakarta menyebut Anda baik, maka orang Medan belum tentu mengenal Anda baik. Se-Indonesia menyebut Anda baik, maka Malaysia belum tentu mengenal Anda. Se-Asia menyebut Anda baik, orang Afrika mimpi pun belum pernah lihat Anda. Tapi kalau Allah menyebut Anda baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Nabi Muhammad SAW ketika dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu manusia yang luar biasa. Baik akhlaknya, adabnya, kemuliaannya. Semua mengakui, Pak, Bu. Abu Jahal sejahal-jahalnya, itu tetap mengakui dalam jiwanya bahwa Nabi itu orang baik. Cuman karena takut tersaingi, jadi akhirnya nggak suka. Tapi dalam dirinya mengakui Nabi baik. Karena itu sebelum Nabi mengatakan saya Nabi diutus oleh Allah menyampaikan risalahnya, semua menganggap baik. Al-Amin. Nggak ada yang paling jujur kecuali Muhammad SAW. Tidak ada yang paling baik kecuali Muhammad SAW. Tidak ada yang paling bersih dari pergaulan kecuali Muhammad SAW. Bahkan mereka menitipkan hartanya kepada Muhammad SAW. Semua baik. Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum masuk Islam, ketika datang menghadap kepada salah satu raja, Najasyi ketika di Ethiopia, datang kemudian ingin menjemput sahabat Nabi yang hijrah pertama ke sana. Ditanya, bagaimana orang itu? Termasuk ketika ke Heraklius Romawi, apa ciri-cirinya? Jawabannya apa? Sempurna mengatakan, dia orang baik, tidak pernah berdusta, orangnya jujur, orangnya amanah, semua baik. Jadi ada orang yang ketika disebut oleh Allah mulia, jangankan kawan, lawannya pun mengakui sebagai orang baik. Hanya karena nafsunya mencegah dia untuk mengikuti kebaikannya, itu poinnya. Karena itu kalau Anda mendapatkan orang baik menurut Allah, demi Allah saya katakan, semuka langit dan bumi akan mengatakan dia yang terbaik. Itu poinnya. Nah sekarang, lihat sini. Siapa orang baik menurut Allah ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Allahu Akbar. Orang yang paling takwa di antara manusia itu. Di ukuran kebaikan dari Allah itu bukan terletak pada kekayaan, Pak. Kalau ukurannya pada kekayaan, saya yakin demi Allah, Qarun orang paling mulia di muka bumi. Cuman karena letaknya bukan pada kekayaan, maka Qarun tidak mulia. Tapi nestapa bahkan diungkap dalam Al-Quran. Kaya, sombong iya. Pamer iya. Poya-poya khatam. Ria nggak ada saingan. Semuanya sempurna dalam semua keburukannya dengan hartanya. Kalau Anda buka Quran misalnya, surat Al-Qasas itu, surat ke-28 ayat 76, 77, 78-nya, jelas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun termasuk kaumnya Musa. Hidup di zaman Musa. Cuman sayang dia berlebihan dan sombong dengan hartanya. Kalau baga itu sombong dengan harta benda.
Kalau tagha itu sombong dengan kedudukan. Makanya Fir'aun disebut tagha. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Tapi kalau bagha pakai harta, Qarun bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Kalau Anda pengen tahu kata Allah, saya infokan hartanya saja. Kalau kemana-mana dia bawa bodyguard di belakangnya. Bukan untuk jagain dia. Cuma mau nunjukkan kunci berangkasnya. Jadi bodyguard di belakang itu mikul kunci berangkas begini. Dipikulnya susah saking banyaknya. Banyak harta sampai kunci berangkas saja diangkatnya susah. Saya mau tanya aja pada Anda, jujur. Kalau Anda punya berangkas satu aja, menurut Anda apakah kuncinya disembunyikan atau diupload di media sosial? Kunci berangkas saya, tulislah cari masalah Anda. Besok habis. Qarun tidak. Anda mau nyuri, orang ini aja susah ngangkat kuncinya, ente mau nyuri. Di Qarun itu sudah khatam dengan segala riya. Qarun sudah khatam dengan ingin kelihatan oleh orang lain. Pamer, lengkap semua. Tapi apa yang terjadi? Hancur. Fakhasafna. Kami jadikan likuifasi. Ditelan Qarunnya plus harta-hartanya. Terus Anda orang sekarang, yang gak sekaya Qarun pengen ikutan sombong. Telat. Jadi kalau ada orang cuma manasin Ferrari, bolak-balik, bilang, Mas telat. Kalau sombong, nggak ada masalah. Silahkan kaya sekaya-kayanya. Gunakan kekayaan itu untuk ibadah, itu versinya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadi orang dulu itu nyari kaya itu buat bisa ibadah. Anda gimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Gimana bisa infak kalau nggak ada hartanya? Divisinya itu kalau kaya itu gampang Pak. Yang susah itu bagaimana memanage kekayaan supaya Allah ridha. Nggak apa-apa kaya. Beli Ferrari, pakai subuhan ke masjid doa. Yang satu bawa Lamborghini. Masya Allah. Yang satu bawa Lamborghini itu, angkot. Gak ada masalah. Jadi ukurannya bukan harta. Ukuran bukan kedudukan. Jadi kalau Anda punya teman hartanya banyak, belum tentu baik kalau dia tidak punya ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bangga dulu kalau punya teman orang kaya. Jangan merasa bangga dulu kalau punya teman punya kedudukan hebat. Belum tentu kalau Allah tidak meridhoi sifatnya, belum tentu akan memberikan kebaikan pada jalan hidup Anda. Tuh, sampai motor kencang. Betapa banyak orang mendekat pada orang-orang yang punya kedudukan ketika hilang jabatan ditinggalkan dia. Seakan-akan tak punya teman. Betapa banyak orang mendekat pada Anda saat punya kekayaan. Ketika kekayaan hilang maka hilanglah pertemanannya. Maka jika ingin abadi nilai kebaikan itu, maka ukuran dari Allah, atqakum, cari orang paling takwa dalam pandangan Allah. Akhwat cari suami, cari laki-laki yang paling takwa. Laki-laki cari istri yang paling takwa. Jadikan anak-anak paling takwa. Teman di kantor cari yang paling takwa. Tetangga pilih tempat yang paling takwa. Ke masjid cari orang-orang yang takwa. Anda temukan itu, maka kita akan lihat bagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada dua hal lagi tugas kita malam hari ini. Pertama, apa ciri-ciri orang takwa ini? Yang kedua, jaminan apa yang Allah berikan ketika Anda menemukan orang-orang seperti ini. Tinggal nanti yang ketiga, kita praktekkan saja seperti apa kita bisa mewujudkan dua hal ini. Siap? Baik, kita baru mulai nih. Tadi mau mukadimah tuh. Ya. Ini intinya. Sampai jam berapa kita? Siap. Saya akan tulis sebanyak-banyaknya, jam 9 pulang, kawan kita menghapus sampai jam 11. Satu, ciri orang takwa, kalau sudah bicara orang, itu berubah. Kalau seorang disebut taqi namanya. Apa namanya? Taqi. Asep at-taqi, misalkan. Ya. Kalau banyakan, disebut muttaqun atau muttaqin. Muttaqin, bukan mun. Muttaqin. Dia. Maaf, yang pengen takwa itu satu orang saja atau banyak orang? Banyak. Paling gampang gini, siapa yang ingin takwa angkat tangan? Tuh, banyak, karena banyak yang pengen takwa, maka Allah Maha Adil. Allah tidak menginginkan satu dua orang jadi takwa, tapi semua hambanya diberi jalan untuk bertakwa.
Karena itulah ketika Allah menyebutkan kalimat orang takwa pertama dalam Al-Quran, maka kalimatnya disebut dalam bentuk jama' plus ciri-cirinya. Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran jangan pernah diragukan kandungannya. Kalau Anda ragu, maka Al-Quran tidak akan bermanfaat untuk Anda. Kalau ingin dapat faidah dari Al-Quran, yakin jangan ragu. Anda mau bisnis misalnya, keluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran. Praktekkan, jangan ragu. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Tinggalkan, tinggalkan. Begitu Anda kerjakan dengan benar, sukses Anda. Kata Al-Quran, begini cara belajar, begini cara ibadah, begini cara menghafal, begini cara mengulang. Kerjakan, jangan ragu. Anda sedikit saja ragu, selesai. Termasuk ketika Anda menghafal Quran. Kata Quran mudah, mudah, jangan ragukan. Begitu ragu, sulit. Sekarang kembali ke sini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Isi Al-Quran jangan pernah diragukan kandungannya. Perhatikan. Hudal lil muttaqin. Maka semua isinya akan memberi petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Pakai alif lam li ta'rif. Alif lamnya menunjuk pada orang-orang spesial. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, orang takwa ini orang-orang spesial. Beda dengan orang biasa. Nah, ketika kita bertanya, ya Allah siapa orang-orang ini? Apa cirinya? Maka diturunkanlah kemudian ciri-ciri plus amalan dia yang mendorong kita untuk masuk ke dalam kategorinya. 1. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, Allah tidak mengatakan alladzina amanu tapi yu'minun. Orang takwa ciri pertama adalah alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk pada semua kalangan tanpa batas. Ismun mausulun yadullu ala jamil jam'iyah. Huruf sambung menunjuk pada makna jama tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, berkelompok semua tanpa batasan. Artinya semua hamba berpeluang jadi orang takwa. Termasuk ahli maksiat. Anda jangan vonis diri Anda. Saya sering katakan begini, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kita itu manusia, nggak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat salah. Makanya ditunjukkan pada kisah Nabi Adam, ketika berbuat salah dikirimkan kalimat tobat. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Al-Baqarah 37. Dikirimkan kalimat tobat untuk menegaskan kita ini manusia mungkin salah karena ada nafsu dalam diri kita. Maka turun bimbingan Quran surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Enggak ada yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri suci, kita ada nafsu dalam diri kita. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Mungkin salah. Yang sempurna cuma malaikat, Pak. Yang enggak pernah salah cuma malaikat, Bu. Kalau ibu menginginkan suami yang sempurna, nikah sama malaikat sana. Tuh malaikat Israel masih belum ada tuh. Ya, papa ini gimana sih? Gitu aja nggak bisa. Kemarin juga begitu. Mama, papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Setan nggak kenal benar, malaikat nggak kenal salah. Kita manusia pasti pernah salah. Dan Allah kasih kesempatan. Ketika Anda kembali untuk berbuat baik, Anda bisa masuk dalam golongan orang takwa. Bahkan mungkin masuk surga tanpa hisab. Tidak cukup dengan amin, kita ikutin dulu. Siapa sahabat Nabi yang dijamin surga tanpa hisab? Apakah pernah nggak salah selama hidupnya? Tidak. Umar sebelum berislam, berapa banyak kekurangannya. Tapi setelah masuk Islam, hasuna islamu, baik Islamnya, jadi hikmah kesalahan dulunya. Begitulah kalau orang-orang tobat dengan benar. Jadi bukan jadi gibah, jadi hikmah, berubah jadi hikmah. Bahkan jadi bahan dakwah. Tapi kalau nggak pernah tobat, jadi aib selama hidupnya, cacian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wail kumpul, wail. Itu poinnya. Jadi ini spesial. Jadi kalau Allah sudah membuka setiap orang untuk jadi takwa, andanya tidak masuk berarti bukan Allah yang salah. Anda yang nggak pengen. Allah sudah buka. Anda nggak ambil, bukan Allah yang salah. Masjid Ad-Du'a menyediakan snack untuk jamaah. Misal, sudah dibagikan, masing-masing dapat kuota, jatah 1. Udah dibagi, Anda nggak mau ngambil. Lapar,
keluar dari masjid pingsan. Saya tanya, yang salah masjidnya atau orangnya? Orangnya. Dari pihak masjid sudah ngasih, dia nggak ngambil. Jangan salahkan masjid. Jangan ngaji lagi dia doa, bisa pingsan. Anda yang keliru. Jadi kalau Anda berbuat keliru, jangan salahkan Allahnya. Ya Allah, kenapa engkau perlakukan aku begini? Anda yang keliru. Masuk dalam bagian ini. Pertama, alladzina yu'minun. Ini alladzina yu'minun bil ghaib. Maaf, ghaib. Lihat sini. Pertama ada ya. Rumus cepat ya, rumus cepat. Setiap menemukan 4 huruf disingkat dengan Anita. Jangan lihat ke atas, lihat sini. Anita. 1 hamzah, 2 nun, 3 ya, 4 ta. Anita, hamzah, nun, ya, ta. Disingkat apa? Anita. Maka ini disebut fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris maknanya 3. Present, continuous, future. Ya. Sekarang terus berlangsung sampai kapanpun. Future. Ini cek di sini. Yu'minun dari kata amana. Awal katanya ada salah satu huruf dari 4 ini? Ada. Apa itu? Ya. Pokoknya kalau ada hamzah, nun, ya atau ta, pasti maknanya sekarang terus sampai kapanpun. Nah orang ini kalau ujungnya ditambah waw dan nun, menunjuk banyak. Jama banyak. Bukan 1-2 orang. Kalau jadikan perempuan, gender tambah ta di ujungnya. Mukmin laki-laki, jadikan perempuan, tambah ta, mukminah. Muslim laki-laki, jadikan perempuan, muslimah. Soim laki-laki, jadikan perempuan. Kalau mau dijadikan banyak, tambah di ujungnya. Untuk gender umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan saja, tambah at. Ya, muslimin, muslimat. Mukminun, soimun, kafirun, itu tidak ada. Nggak ada kafirat, karena ada bahasa Arab yang cukup mencakup laki-laki perempuan saja. Makanya cukup kuliah ayyuhal nggak pakai kafirat lagi. Hadirin, itu nggak ada. Cuman di Indonesia adanya hadirat, di Arab nggak ada. Karena hadirin itu udah mencakup semua yang hadir, nggak peduli mau laki-laki atau perempuan. Jadi nggak perlu pakai hadirat lagi, cuman di Indonesia. Ya. Secara nahu tidak salah, cuma penempatan jarang dipakai. Ya. Kembali ke sini, lihat cara mengartikannya. Syarat pertama jadi orang takwa adalah mereka. Kalau mereka berarti banyak. Ngajak kita semua tanpa kecuali. Apakah orang takwa yang di dalam masjid saja? Tidak. Anda yang di luar, di sebagian tenda, 70 tenda, sampai ke jalan, semua diajak oleh Allah. Makanya pakai ya, dekat, menengah, jauh, ayo semua jadi takwa. Dengan apa yang kita bisa mampu. Syarat pertama kata Allah, mereka senantiasa mengupgrade keimanannya. Bukan cuma beriman sekarang, terus kapanpun, dimanapun dia meningkatkan imannya kepada Allah, walaupun tak tampak dalam pandangannya. Gaib tak tampak dalam pandangan. Sifat Allah disebut gaib karena belum tampak sekarang dalam pandangan kita. Nanti insya Allah ada masanya kita diperkenankan menatap Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya. Itu di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Dan itu lebih indah dibandingkan surga yang mungkin Allah berikan kepada kita dengan izinnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yang berbinar gembira. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa menatap Rabb yang sangat dirindukannya. Tak pernah dilihat saat ia berada di dunianya. Setelah itu, teruskan. Alhamdulillah syarat iman kita dapat. Tapi terus di-upgrade. Jangan sampai di masjid beriman, di rumah tidak. Di rumah beriman, di kantor tidak. Di kantor beriman, di jalan tidak. Awas, jaga iman. Orang takwa pertama, kalau Anda ingin dikatakan beriman, naik ke takwa, maka iman dijaga di setiap keadaan. Jaga setiap kondisi. Karena kata Nabi, ada orang pagi-pagi beriman, sorenya kafirah. Ada orang sorenya beriman, paginya kufur. Ada orang pagi beriman, siangnya luntur. Ada orang pagi beriman, paginya udah luntur.
Lihat, iman itu membimbing tubuh kita. Begitu beraktivitas, iman langsung muncul. Makanya sering saya katakan di Quran, setiap ini beraktivitas, imannya disebutkan dulu. Qul lil mu'minin, katakan pada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, matanya akan dibimbing oleh imannya. Iman membimbing mata. Makanya kalau imannya di-upgrade, kemanapun dia berjalan, mata nggak akan sembarangan, Pak. Coba lihat, berapa kali Anda lihat handphone? Saya mau katakan dia upgrade imannya dalam sehari. Dan berapa kali mata kita itu berpotensi melihat yang salah di handphone itu. Kalau imannya benar-benar di-upgrade, gak akan dilihat yang salah itu, dipalingkan oleh Anda. Itu baru di handphone Anda yang tiap hari bahkan muncul di saku. Anda mengaku beriman kepada Allah, pengen di-upgrade, pengen masuk golongan orang takwa. Berapa banyak video yang tidak bagus, gambar tak elok masuk dalam handphone Anda dan Anda masukkan ke dalam saku, dipakai dalam sholat. Apa nggak malu Anda kepada Allah? Dan Anda pengen jadi orang takwa? Mustahil. Maka mulai dengan baik, upgrade imannya. Nah, untuk menguatkan keimanan itu butuh latihan. Latihan pertama, kalau Anda pertama ingin cari orang baik, ingat, cari orang takwa, cirinya pertama bukan sekedar beriman, bukan sekedar alladzina amanu, tapi alladzina yu'minun. Teman pertama, cari orang yang kualitas imannya senang mengupgrade iman. Nih, di kampus, di rumah tangga yang sudah menikah, upgrade imannya. Mulai melihat yang baik-baik. Mulai sekarang TV yang gak baik, udah jangan tonton. Kan mau jadi orang takwa. Ya, tayangan-tayangan gak elok, matikan. Ganti, biar turun ratingnya sekalian. Hidupkan yang baik-baik. Status di media sosial. Mulai sekarang, upload yang baik-baik. Share yang baik-baik. Setiap hari punya target, share satu ayat Al-Quran. Share satu hadis Nabi SAW. Subuh sampai zuhur ayat Quran. Apa saja yang kita kerjakan dalam hidup. Ayat tentang jujur, ayat tentang toleransi, ayat tentang gemar untuk berbakti pada orang tua, ayat menghormati orang yang lebih dewasa, menyayangi yang kecil, hadis-hadis Nabi, pasang. Pahala dapat. Tinggalkan yang gak benar, jauhi. Update iman. Kalau Anda menemukan orang seperti ini, maka cepat buru orang ini. Jadikan teman dalam kehidupan. Satu itu. Dua. Kalau Anda menemukan yang kedua, maka yang kedua ini melebihi yang pertama. Siapa yang kedua ini? Wa yuqimunas shalah. Orang yang rajin menunaikan sholat. Dua, rajin sholat. Ada sholat standar, ada rajin sholat. Beda. Kalau yang standar, itu yang 5 waktu. Biasanya ungkapannya begini. Alif atau hamzah wasal, lam, sod, lam, waw, alif, tak maftuhah. Begini. Lihat Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat. Ini. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat. Yang dimaksudkan di ayat ini khususnya sholat fardu. Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. 2, 4, 4, 3, 4. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu. Fokus. Ini standar. Dikala menunaikan di bawah 5, berarti di bawah standar. Ini standar. Maaf, jangankan yang pengen kaya, yang biasa-biasa pun 5 waktu juga. Jangankan yang IPK 4, IPK 2,75 pun 5 waktu juga. Jangankan yang pejabat, yang rakyat biasa pun 5 waktu juga. Jadi kalau Anda ingin masuk golongan spesial yang dispesialkan oleh Allah, maka naikkan statusnya rajin sholat. Karena itu kalimat di Al-Baqarahnya bukan menggunakan kalimat seperti ini. Kalimat yang berubah pada bentuk yang tinggi. Alif, hamzah wasal, lam, sod, lam, waw, fathah tegak, ta marbutah. Menunjuk pada makna jamak tanpa batas. Bukan sekedar fardu tambah dengan sunnahnya, nafilahnya, nawafilnya. Kalau Anda pengen cari teman di kantor, maaf, di kampus, apalagi di rumah tangga, maka kriteria yang kedua, di atas orang yang ini, cari yang rajin sholat. Kalau menemukan yang rajin sholat, sudah dahsyat itu. Siapa orang-orang ini? Saat ke kantor kok dia mampir ke masjid dulu, ternyata duha dulu. Malam-malam kok bisa ngontak Anda, akhi.
bangun nih, tahajud yuk. Masya Allah. Tiba-tiba bisa share dengan Anda keutamaan salat syuruk. Kalau Anda sudah menemukan orang-orang yang rajin salat seperti ini, maka saran dari Al-Quran, dekati orang ini. Jadikan teman. Jadikan teman. Kalau belum dapat, gabung dengan teman-teman. Jadi bagian orang takwa. Bikin kumpulan. Maka bikin kumpulan pertama misalnya tahajud, komunitas tahajud. Anda sekampus jadi teman yang baik, mengantar ke surga. Bukan cuma jadi teman akrab dunia, bawa visi sampai menghadap Allah ke akhirat. Supaya Anda bisa katakan, ya Allah dia teman saya. Ya Allah kami tahajud bersama. Ya Allah engkau satukan kami di dunia, jangan pisahkan di akhirat ya Allah. Minta. Di keluarga juga begitu, hidupkan malamnya. Hidupkan malamnya, bangun minta sama Allah. Jadikan satu keluarga bertakwa semua, maka perhatikan nanti di akhir saya tunjukkan apa janji Al-Quran kepada orang-orang takwa ini. Jadi kalau belum menemukan yang seperti ini, Anda menjadi begitu dulu. Supaya dengan itu Anda dapatkan orang-orang yang sekufu dengan Anda insya Allah. Paham? 2. 3. Anda sudah menemukan orang yang mengupdate iman, orang rajin sholat, tapi ada orang yang ketiga yang jauh melampaui yang 2 ini. Sudah imannya bagus, sholatnya rajin, yang ketiga dia gemar berbagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, gemar berbagi. Disebutkan bahkan di Quran surah ketiga ayat 134 menyifati ciri takwanya, bahkan berbaginya nggak tanggung-tanggung, nggak ngitung-ngitung. Bukan saat ada berbagi, saat sempit pun dia meninggalkan Anda, bukan. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Kalau Anda menemukan teman seperti ini, maka dia punya kriteria yang mengungguli 2 yang pertama. Ambil sebagai teman. Kenapa? Karena dia akan bersama Anda saat sulit dan bahkan saat senang. Ada teman kalau Anda senang, dia datang. Anda sulit, dia pergi. Dan banyak yang sekarang begitu. Tapi kalau Anda menemukan yang seperti ini, sudah rajin sholat, iman bagus, senang berbagi. Mau kemana? Saya ke Majlis Ta'lim saja. Mau kemana pakai Grab? Aneh yang bayarin. Ada pembagian buku tuh, sana dijual. Tenang aja, aneh ada rezeki. Besok kemana kita? Nggak ada nih, tapi kayaknya kita bisa minta petunjuk. Bisa minta petunjuk. Anda bayangkan dalam keadaan sempit pun dia ngasih referensi. Itu teman luar biasa. Ini kisahnya banyak Pak. Jadi ada 2-3 orang sahabat. Ini kisah orang-orang soleh, salafus soleh di masa lalu. Ini menarik ini. Ada seorang teman. Bertiga sebetulnya mereka itu. Sahabatan. Udah iman bagus, rajin sholat, rajin infak. Tiba-tiba 3-tiganya ini sebetulnya sedang punya persoalan. Satu orang punya uang, kalau kita 1 juta lah misalnya itu, dipakai untuk kebutuhan dia. Tiba-tiba temannya datang. Si A, yang B yang punya. Kemudian ketika si A datang pada B, aku butuh ini. Allahu Akbar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia berikan pada kawannya walaupun dia butuh. Ternyata apa yang terjadi? Si A ini mengambil kemudian uangnya. Ya, tanpa disadari, datang si C kepada si A. Aku butuh nih katanya. Lihat, A pinjam ke B. A sudah dapat, si C datang ke si A. Tanpa tahu ke si B, ke si A dulu. Aku punya kebutuhan nih. Si A yang baru minjam ke si B tadi, teman-teman sekalian. Karena temannya dia butuh, maka dia berikan pada temannya. Dipraktekkan ayat yang sama. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka diberikan pada si C tanpa pikir panjang. Nih, aneh ada rezeki. Padahal baru minjem dari si B. Si B yang uangnya dipinjam oleh si A tadi, karena merasa ada kebutuhan datang pada si C. Dia nggak menyebutkan uangnya dipinjam, dia cuma katakan barangkali antum ada kelapangan rezeki, anak punya kebutuhan, nilainya sama 1 juta juga. Di si A minjam ke si B, si C ke si A, si B minjam ke si C. Si C pun tanpa pikir panjang karena punya sifat ini, diberikan langsung seketika. Tiba-tiba mereka kumpul bersama. Ketika kumpul, tadinya bisik-bisik ngobrol, kebuka akhirnya. Tiga-tiganya cuma putar-putar di situ aja. Akhirnya 3-tiganya hanya tertawa, kemudian mereka bagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing. Bagi 3 pada akhirnya. Kawan tuh begitu. Ya, bukan saat butuh jadi kawan, ketika mau bayar ngutang jadi hilang. Itu poin.
Bahkan ada di antara mereka yang tak terlukiskan kisahnya. Sampai menjelang sakaratul maut itu masih berbagi. Haus, haus, haus ini. Teman kita haus, berikan minum. Begitu akan diberikan kawan saya dulu yang gitu. Diberikan pada dia dulu. Sampai putar-putar. Begitu akan diberikan pada yang pertama sudah meninggal. Syahid. Yang kedua syahid. Ketiga syahid. Semuanya syahid tanpa ada yang menangguk minuman di antara mereka. Demi untuk kerabatnya. Kemana sifat itu sekarang? Kemana al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu? Kemana mukmin satu dan yang lain saling menguatkan bagai bangunan? Kemana mukmin satu yang lain bagaikan satu tubuh? Idza staka minhu udwan, kalau satu mengeluh yang lain merasakan. Mana buktinya? Satu dikasih banjir, yang lain video. Ada kebanjiran. Apa yang Anda kerjakan? Bahkan yang menarik sekarang tetangga kebanjiran, yang satu mancing. Banjir ya Pak? Banjir. Di mana? Anda menambahkan sesuatu yang hebat pada yang kecil pun mau Anda temukan. Maka jadi bagian dari itu. 4. Saya tutup sampai di sini untuk yang ini. Lihat sini. Yang keempat yang paling dahsyat. Kalau Anda menemukan yang seperti ini, sudah, itu nggak ada duanya. Karena itu langsung pengakuan dari Nabi SAW. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yaitu orang-orang yang yakin, saking yakinnya, dia ambil pelajarannya, dia amalkan dalam kehidupannya. Apa yang ia yakini? Bima unzila ilaik. Atas apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Yang keempat, ahli Al-Quran. Sudah, ini puncaknya. Al-Quran. Kalau sudah ketemu ahli Quran yang benar, ahli akhirat ini. Wabil akhirati hum yuqinun. Tapi ahli Al-Quran yang benar. Karena ahli Al-Quran dibagi 3 bagian. Quran surah ke-35, Fatir. Ayat 32. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsih. Waminhum muqtasid. Waminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan. Cuma nanti akan terbagi 3 bagian. 1, ahli Quran yang zalim. Hati-hati. Al-Quran itu dijamin kemudahan menghafalnya. Tapi ada yang hafal Quran tapi menggunakan Qurannya untuk kebutuhan nafsunya. Sekarang ditemukan. Ahli Quran sengaja kemana-mana hanya untuk menjual Quran. Untuk keuntungan dunia semata. Ahli Quran jadi penipu. Menipu dengan fatwa. Ahli Quran jadi penipu. Motong-motong ayat untuk dapat urusan dunia semata. Ini ayatnya begini dipalingkan maknanya. Ada sekarang. Hati-hati. Semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Potong ayat Quran. Seenaknya. Kalimatnya menarik, kata Allah. Ini banyak orang-orang yang kalimatnya bagus. Retorikanya cantik, kalimatnya menarik. Cuman sayang dia musuh yang sangat nyata. Itu di Quran surah kedua ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Musuh paling bahaya. Ini kembalikan. Tapi kalau Anda menemukan ahli Quran yang benar, persaksian Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4719, Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima hadis ini dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima hadis ini dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima hadis ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima hadis ini dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik adalah ahli Quran yang mau belajar Quran dan mengamalkannya. Ada 3 jenis ahli Quran. 1, yang rajin baca. Baru qiraah, ini level pertama. Jadi kalau Anda menemukan orang sudah senang baca Quran, bahkan sulit meninggalkan mushaf, sehari baca 1 juz, 1 juz, 1 juz, naik lagi 2 juz sehari, rajin menghatamkan. Demi Allah saya katakan, kalau dia benar-benar membaca dengan sempurna, artinya benar ikhlas karena Allah, maka Quran yang dia bacakan akan merubah kepribadiannya menjadi orang baik. Kalau Anda sudah menemukan orang ini, maka dia melebihi 3 golongan pertama. Kalau orang sudah jadi ahli Quran, sudah otomatis Pak rajin sholat, otomatis. Silahkan cek, Anda rajin baca Quran, otomatis senang sholat sunnah. Otomatis senang berbagi, pelan-pelan akan naik itu. Silahkan kalau nggak percaya. I'tikaf lagi baca Quran, ada snack, itu bisa dibagi. Otomatis.
Yang kedua ahli tilawah. Satu qiraah, dua tilawah. Ngaji, ahli ta'lim. Bahas surat ini, bahas hadis ini. Kalau Anda menemukan ahli ta'lim yang benar, ta'limnya mencari keikhlasan, ta'lim mencari kekuatan iman, ta'lim mencari wawasan ilmu, iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi dia mencari keimanan pada Allah dan mencari wawasan keilmuan. Anda buru orang ini, Anda jadi orang baik. Silakan kalau nggak percaya. Makanya banyak dulu para ulama menikahkan anaknya itu dengan para ahli ta'lim. Murid-murid yang baik datang ini dan seterusnya. Ahli Quran. Yang ketiga tahfidz. Menghafal Quran. Wah sudah ini. Tapi menghafalnya benar. Cirinya apa? Penghafal Quran yang benar maka Qurannya akan membimbing dia pada kebaikan. Lembut, sopan, jujur, objektif, cinta kedamaian, cinta kenyamanan, tapi tetap menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika menemukan yang seperti itu, dia orang paling hebat. Maka jadikan dia teman. Kalau belum mendapatkan, antum kumpul, berusaha mengupgrade diri jadi begini. Ini kan saya yakin nih, antum kan datang bukan dari satu tempat yang sama. Tapi dari satu tempat, mungkin bukan satu dua orang. Yang datang ke sini satu keluarga, mungkin ada. Kenapa di keluarga tidak dihidupkan Qurannya? Bikin kurikulum, pekan pertama ini latihan baca. Selama sebulan, 2 bulan, baca Quran dulu. Sudah kenal dengan Quran, latihan murajaah. Tilawah, baru menghafal. Demi Allah saya katakan, begitu Anda masuk pada level ketiga hafalan dengan mencintai Al-Quran, akan terjadi pada perubahan kehidupan pada rumah tangga Anda. Anda sekampus teman-teman, yang kuliah di kampus, saya lihat ada anak-anak muda, teman-teman yang mungkin masih kuliah. Kenapa Anda tidak punya cita-cita sambil di wisuda, sambil khatam Al-Quran 30 juz? Kan waktunya panjang. 4 tahun itu masa yang panjang. Sekarang kami bikin metode menghafal Quran dengan santuy. Sehari cuma 1 halaman. Itu diukur-ukur paling lama 1 tahun 8 bulan. Paling lama. Lebih cepat lagi bisa 1 tahun. Anda kuliah sambil menghafal Quran paling santai. Paling selama-lamanya 2 tahun. Anda 4 tahun. 2 tahun pakai menghafal dengan santai. 2 tahun pakai tahsin. Begitu di wisuda, status Anda di wisuda sebagai ahli Al-Quran. Plus gelar dunia yang melekat pada diri Anda. Demi Allah saya katakan begitu nama Anda dipanggil. Nama Fulan bin Fulan. Sarjana ekonomi. IPK 4,00. Selama dia kuliah di kampus ini menghafal Quran. Kita wisuda sebagai ahli Al-Quran yang hafal juga 30 juz. Demi Allah saya katakan. Allah akan gerakkan dan lembutkan hati orang-orang di situ yang mungkin memberikan beasiswa kepada Anda untuk meneruskan jenjang kehidupan Anda. Hidupkan. Sekarang saya sudah senang nih, banyak orang cinta dengan Quran. Bahkan mau menikah pun sekarang maharnya pengen Quran di antara syaratnya. Makanya mulai sekarang tuh yang belum nikah tuh Quran dekati. Adik namanya siapa? Saya Anas Pak. Baca Anas. Aduh. Bagus. Kalau adik siapa? Saya Torik Pak. Baca surat At-Torik. Baca. Adik siapa? Pucat wajahnya. Saya Muhammad Yusuf Ibrahim Pak. Waduh. Kayaknya nggak ada harapan. Cuman inspirasinya tinggi. Hanya panggilan sehari-hari kulhu Pak. Ayo, ya. Boleh. Rubah diri kita. Kapan lagi kita dekat dengan Allah? Kita akan pulang. Suatu saat kita akan meninggal. Dan kita tidak tahu mungkin malam ini kita kembali atau besok lusa kita berpulang. Karena itu perbaiki diri kita minimal baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup terakhir, kalau kita bisa menjadi orang takwa ini, apa jaminannya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul baik. Kata Allah, kalau Anda bisa menemukan orang-orang seperti ini dan di-upgrade dengan baik, bahkan Anda menjadi orang-orang seperti ini, maka kemanapun Anda beraktivitas, aku akan berikan petunjuk, kata Allah. Tidak ada yang paling mudah kecuali ditunjuki Allah. Anda ke kantor dapat petunjuk dari atasan, pekerjaan mudah. Anda kemana-mana ditunjuki oleh Allah. Mau bekerja, kasih mudah. Rumah tangga, mudah. Semua mudah.
Dan ala melekat petunjuk itu. Makanya ketika petunjuk melekat, wa ulaika humul muflihun. Dimanapun beraktivitas sukses dan bahagia didapatkan. Turunlah Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kalau udah jadi orang takwa, maka kemuliaan takwa melekat pada orang-orang itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Begitu Anda masuk pada level takwa, satu, setiap urusan kehidupan yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Dua, rizki tidak capek mencari. Bahkan Allah akan mudahkan jalannya sampai Anda pun tidak menduga. Tiba-tiba dapat tidak seperti yang Anda gambarkan. Rizki. Tiga, Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau Anda sudah bertakwa, tingkatkan pada Allah. Kata Allah, aku jamin. Tuflihun dari kata falah, sukses dan bahagia. Apapun yang engkau kerjakan akan sukses. Apapun yang kau lakukan akan bahagia. Selanjutnya, Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku bikin pintar kalian, kata Allah. Kutambahkan pengetahuan. Anda tingkatkan takwa, Allah jadikan ada peningkatan akselerasi dalam pengetahuan kita. Tuh. Jadi orang takwa mudah hidup. Orang takwa rezeki gampang. Orang takwa sukses pekerjaan. Orang takwa bahagia hidup. Orang takwa pasti pintar. Ketika semua sahabat mengikuti pola ini, maka tunjukkan kepada saya siapa di antara mereka yang gagal. Utsman sukses, Abdurrahman bin Auf sukses, Abu Bakar sukses, Ali sukses, Abu Hurairah sukses, semua sukses, tidak ada yang gagal. Allah sudah berikan keterangannya, berikan contohnya, dan sampaikan janjinya. Kalau dengan semua pembuktian itu Anda belum yakin juga, dengan cara apa lagi Allah membimbing kita untuk sukses dan bahagia dalam kehidupan. Nah, ini bagian yang pertama, maka mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang yang takwa. Sekarang kita berlatih, maka saya sarankan bikin kurikulum dari sekarang. Ya, buat kurikulum, mulai besok kita siapkan, keluarkan semua jenis salat sunnah dan kita mulai pelan-pelan untuk berlatih mengerjakannya. Siap insya Allah? Ya, malam ini siapkan bangun tahajud. Mulai jangan tinggi-tinggi dulu Pak. Kata Nabi mulainya sedikit-sedikit dulu, jangan langsung pengen 11, 23, mulai 2 dulu. Kata Nabi ini yang bilang. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili masna masna. Kalau pengen salat malam 2 dulu. Itu pun pertama faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang ringan dulu yang Anda hafal. Jangan maksa tinggi-tinggi dulu. Enggak apa-apa. Pertama kul, 3 kul lah. Qul a'udzu birabbil falaq. Kedua qul a'udzu birabbin nas, tutup witir qul huwallah. Pada anak-anak ketika mulai nyaman, besoknya tambah 4 rakaat, witir 1. Nyaman 6 sampai 11 rakaat. Mau tambah lagi silahkan kalau sudah nikmat. Besok keluarkan salat syuruk. Keluarkan duha. Rawatib yang 12. Mutlaknya sebelum asar ada 4 rakaat. Di antara 2 azan 2 rakaat. Kalau Anda sudah menikmati itu semua, demi Allah saya katakan akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Besok mau baca Quran berapa ayat? Tuh kan? Mulai dari sekarang siapkan. Mau menghafal berapa ayat? Besok mau infak berapa? Bikin anggaran walaupun cuma 100 rupiah. Masa pulsa bisa 100 ribu, akhirat nggak ada pulsanya? Siapkan pulsa akhirat Anda. Kalau punya 3.000, misal gaji 1 juta, anggarkannya walaupun cuma 1.000, bagi 30. Keluarkan setiap hari walaupun cuma 100, gak apa-apa. Yang penting bisa infak. Gak ada uang dengan pakaian, gak ada pakaian dengan makanan, bagi walaupun cuma sehirup air. Beli aqua, bagikan teman 1. Niatkan aja. Apa niatnya? Untuk mendapatkan derajat takwa sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu